sampai tahun 90 dan di tahun 2000-an awal itu banyak gerakan yang sifatnya sangat voluntarily basis, yang memang spiritnya bagaimana melakukan perubahan pada situasi anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Layak TV. Kita berjumpa ini dalam cerita terkait bagaimana sejarah gerakan hak anak, ya, bagaimana pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak di Indonesia. Ini tentu tidak terlepas dari persoalan anak-anak di Indonesia. Gerakan ini sebenarnya dimulai di tahun 80-an. Itu sebenarnya sejalan dengan munculnya gerakan masyarakat sipil, ya, gerakan masyarakat sipil yang dimulai misalnya di Brazil, kemudian gerakan-gerakan dari pendidikan pembebasan, maka gerakan-gerakan di tingkat mahasiswa di Indonesia pada saat itu mulai pada gerakan-gerakan pro demokrasi. Gerakan-gerakan pro demokrasi itu kemudian mahasiswa melihat realitas di konteks masyarakatan. Sebenarnya gerakan di awal itu lebih banyak di gerakan petani, di gerakan lingkungan, tapi kemudian sebagian mahasiswa dan sebagian mahasiswa itu gerakan di perkotaan. Nah, gerakan perkotaan itulah yang mulai mencikal bakali gerakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Jadi ketika gerakan perkotaan itu sebenarnya muncullah bahwa banyak anak-anak yang terlupakan pendidikannya, baik di tingkat SD maupun pada saat itu istilahnya tingkat TK, ya, dulu waktu itu kan belum ada PAUD, belum ada. Jadi pada saat itu banyak anak-anak yang seharusnya mendapat pendidikan tingkat itu tapi terabaikan karena mereka tidak bisa akses TK. TK mahal pada tahun 80-an, ya, tahun 85, 86, 87 itu mahal. Maka mahasiswa-mahasiswa yang banyak berdiskusi terkait pada bagaimana situasi perkotaan Indonesia mulai melakukan intervensi. Istilah kesejahteraan sosial itu kan apa ya, intervensi begitu. Intervensi dengan ya pendekatannya sangat tradisional. Mereka sembari kuliah tapi kemudian melakukan pendidikan kepada anak-anak itu dengan alat-alat seadanya. Nah, gerakan ini banyak misalnya di Sumatera Utara, di Jawa, gerakan-gerakan seperti ini dilakukan. Nah, ketika gerakan itu muncul, penyadaran muncul, maka mulailah pada saat itu kan muncul bagaimana legalize dari gerakan-gerakan sosial itu. Muncul banyak waktu itu belum NGO namanya, masih LSM gitu ya, masih LSM gerakan masyarakat. Nah, itu diformalisasi. Apa bentuknya? Produk itu bentuknya sebagian mengambil bentuk-bentuk dari lembaga yang sudah ada, sebagian lagi bentuk-bentukan lembaga yang dibentuk baru. Misalnya teman-teman Samin itu sekretariat Anak Merdeka gitu ya. Itu sebenarnya adalah pertemuan masyarakat demokratis waktu itu, bagaimana pendidikan pembebasan seterusnya. Ada misalnya Yayasan KKSP, itu sebenarnya kelompok kerja sosial perkotaan yang bekerja untuk persoalan perkotaan, tapi kemudian concern di wilayah anak-anak. Jadi anak-anak itu menjadi jalan masuk untuk melakukan perubahan pada masyarakat kota. Jadi memang cara metode yang dilakukan banyak organisasi masyarakat pada saat itu banyak sekali termasuk, dan mencoba untuk keluar di out of the box, karena waktu itu banyak belajar mahasiswa maupun masyarakat yang link dengan tidak mahasiswa tapi link dengan mahasiswa itu belajar dari Paulo Freire. Sebenarnya Paulo Freire itu banyak menjiwai dari gerakan-gerakan masyarakat di Indonesia. Chico Fernandez gitu ya, Chico Mendes itu banyak menjiwai dari gerakan-gerakan sipil di Indonesia, termasuk gerakan-gerakan anak. Nah, itu berlanjut terus ketika gerakan mulai gerakannya itu
di konteks-konteks pendidikan alternatif, pendidikan bagi anak-anak di slum area. Nah, ketika anak-anak membesar, anak-anak hilang, anak-anak muncul ke jalanan, muncul persoalan ke jalanan. Di awal tahun 80-an anak jalanan itu belum begitu banyak, tapi mulai 80 akhir 90-an awal anak jalanan itu merebak banyak sekali, di Jogja, di Medan gitu ya, di Jakarta itu merebak gerakan anak-anak jalanan. Nah, organisasi-organisasi ini kemudian juga berusaha untuk merespon. Jadi pada saat itu memang ada masalah respon seperti itu. Maka organisasi ini mulai merespon persoalan anak di jalanan, mulai melakukan pengorganisiran anak di jalanan, mulai melakukan pendidikan anak di jalanan dengan pendekatan-pendekatan. Ya, ada dua pendekatannya. Pendekatan yang pertama itu disebut dengan pendekatan dominan kultur. Jadi bagaimana mengembalikan anak jalanan ke kultur masyarakat dominan, menjadi anak baik di dalam keluarga gitu, dikembalikan ke keluarga. Tapi ada gerakan yang lain, terutama diperakarsai oleh gerakan teman-teman di Yogyakarta yang juga sebagian ditiru, misalnya di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan seperti itu, gerakan subkultur. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa mandiri, hidup berada di jalanan dengan kultur jalanan itu. Jadi kultur jalanan itu kan ada juga sebenarnya kultur baik, semangat solidaritas gitu. Walaupun ada yang di dalam pandangan masyarakat dominan kultur ini tidak baik, ya jorok, bersih gitu. Ini menjadi perspektif yang berbeda yang terus-menerus berkembang sampai saat ini, itu menjadi perdebatan. Tapi memang kan perkembangannya bahwa pendekatan dominan kultur itu saat ini menjadi menjadi mainstream ya, semua gerakan pemerintah kan. Jadi perkembangannya di sana. Persoalan itu kemudian direspon oleh lembaga negara. Kementerian Sosial membuat program bagaimana mengeliminasi anak jalanan seperti itu. Tapi masyarakat sipil yang concern pada gerakan subkultur menolak program-program Kementerian Sosial pada saat itu. Hanya memang program Kementerian Sosial itu berjalan. Dan dalam perjalanannya di tahun 94 sampai sebelum 98, program-program Kementerian Sosial itu banyak mengalami kegagalan. Kegagalannya apa? Karena harapannya program-program itu bisa mengeliminasi anak jalanan, tapi pada kenyataannya dengan pendekatan charity, dengan rumah singgah dan seterusnya, anak jalanan bertambah banyak. Nah, itu jadi memang menjadi harus pembelajaran. Itu banyak kritik juga. Pada saat yang bersamaan, karena program pemerintah sudah mulai masuk dalam persoalan sosial, persoalan dulu dikatakan sebagai PMKS, gitu ya, penyandang masalah sosial, maka mulai berjamuranlah organisasi masyarakat sipil. Apalagi gerakan itu setelah 98 ya berjalan. Nah, anak jalanan 91 muncul, meningkat 93. Di tahun 93 itu mulai muncul kasus-kasus pekerja anak gitu. Jadi anak jalanan, kemudian dia mulai beranjak agak dewasa, dia masuk dalam dunia kerja tapi masih dalam usia anak. Pada saat itu kan muncul juga ILO Konvensi 138, 182, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, 138 pasal bekerja. Nah, mulai merebak kasus pekerja anak. Pekerja anak itu kalau di Sumatera Utara ada buruh anak Jerman, dulu tidak dikatakan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, itu dikatakan sebagai slavery ya. Kemudian kasus anak-anak bekerja di konveksi itu di Solo, misalnya di Weleri pekerja kapas, pekerja tembakau. Di Bandung itu adalah pekerja anak di sektor pabrik sepatu, banyak sekali. Di Jakarta, di wilayah anak-anak bekerja di wilayah Cilincing dan seterusnya merebak. Dan bersama dengan itu di tahun 93-94 organisasi masyarakat sipil terus berkembang untuk merespon kasus itu. Nah, perjalanannya kemudian di tahun 98 kita reformasi terbuka semua. Ketika pasca reformasi, maka kemudian organisasi masyarakat sipil termasuk yang concern pada persoalan anak menjadi sangat berkembang pada saat itu. Dan mulailah pada tahun 98 itu berkembang ada yang namanya Komnas PA. Ini sebenarnya cikal bakal yang muncul dari konsorsium perlindungan anak yang kemudian difasilitasi oleh Kemensos dan kemudian
oleh UNICEF pada saat itu, tapi kemudian pada saat yang sama, pada tahun yang sama sedang dalam penggodokan undang-undang perlindungan anak. Diharapkan bahwa Komnas PA ini menjadi lembaga yang diberikan mandat sebagai Komisi Perlindungan Anak. Tapi ternyata karena kementerian itu berubah dari Kemensos, lead undang-undang perlindungan anak adalah pemberdayaan perempuan pada waktu itu ya, belum pemberdayaan perempuan anak, maka kemudian Komnas PA itu tidak direkomendasi menjadi lembaga yang diberikan mandat sebagai komisioner, maka terbentuklah KPAI. Nah, sejak itu muncullah juga organisasi Komnas PA, LPA dan seterusnya yang sebenarnya statusnya sama, organisasi masyarakat sipil juga. Jadi bukan komisioner independen seperti KPI sekarang. Nah, berkembang terus-menerus. Cuma saya ingin menyatakan dalam kesempatan dengan harapan ini akan berubah sistem bagaimana perlindungan anak di Indonesia yang akan merubah masyarakat secara keseluruhan. Jadi memang ini menjadi benar-benar gerakan sosial yang tumbuh di masyarakat kalau kita pakai teori gerakan sosial. Tapi sejak tahun 2000 ke atas, gerakan perlindungan anak dan gerakan dari perlindungan anak ini menjadi gerakan yang sifatnya kelihatannya sangat sistematik, tapi menjadi gerakannya lebih banyak projected seperti itu. Yang ini kehilangan ruh dari dan spirit gerakan sosial itu menjadi hilang, menjadi sangat parsial. Kita bisa lihat banyak sekali organisasi kita yang tumbuh, asosiasi ataupun perkumpulan network dari gerakan perlindungan anak ini tadi menjadi imparsial, masing-masing berkompetisi, tidak menjadi komplement satu sama lain. Nah, ini yang kami lihat dalam sejarah gerakan perlindungan anak Indonesia. Tentu dalam kesempatan ini kami mendorong ya kawan-kawan di dalam gerakan sosial di masyarakat sipil ini agar istilahnya kalau itu kembali ke kitoh ya, kembali kita bersinergi. Apa sebenarnya goals? Apa sebenarnya ultimate goal dari gerakan perlindungan anak di Indonesia ini? Perubahan, pemenuhan dari anak-anak itu. Apakah kita sekarang sudah mencapai ke sana semua dari apa yang diinginkan pada waktu gerakan di tahun 80-an? Untuk kawan-kawan bisa berkomentar dari video kami ini dan kemudian kita bisa muncul mungkin di channel berikutnya pada gerakan yang lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk TV, sahabat TV Layar.